Selanjutnya, sambutan Komisioner Bawaslu Kota Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Sunario SH kepada Pak Iwan dipersilakan. Saya baru kali ini suasana di mana pengawas TPS itu yang perwakilan perempuan hampir 50%. Ada 50%. Laki-lakinya 50, perempuannya 50. Ini rekor. Artinya apa? Dalam pemilu kali ini di Kecamatan Project, partisipasi daripada perempuan itu sudah meningkat lebih daripada tahun 2019. Nah, ini patut kita banggakan. Kenapa? Karena perempuan itu manusia super. Dojok guyuban karena jenengan itu memang manusia super. Kenapa saya bilang? Sekali aja kalau laki-laki udah nyerah, kalau ibu-ibu berkali-kali masih bisa lanjut. Maksudnya melahirkan. Laki-laki itu sekali kita, nggak berani kita lagi. Kalau perempuan katanya melahirkan sakit, itu masih berkali. Nah, artinya hanya di tangan seorang perempuan yang baik, negara ini akan menjadi negara yang hebat. Hanya di tangan perempuan yang hebat, anak-anak penerus generasi bangsa itu akan menjadi anak-anak yang hebat. Laki-laki itu cuma gagah penampilannya, Pak. Sekali aja udah kapok. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengawas TPS itu sejatinya adalah ujung tombak daripada pengawasan di pemilu seluruh Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Hanya di tangan panjenengan seorang calon legislatif atau calon DPD RI atau calon presiden itu bisa dilantik atau tidak dilantik. Apa contohnya? Satu ketika ada pemungutan suara di mana di situ terjadi kecurangan. Apa kecurangan yang terjadi? TPS itu diintervensi. Diintervensi oleh siapa? Pihak lain yang tidak berkewenangan di TPS tersebut. Karena yang berwenang di TPS itu hanya KPPS, dan yang berwenang mengawasi hanya PPPS. Artinya apa? Yang menentukan proses pemungutan suara benar atau tidak atas nama Undang-Undang 7 2017, yang bisa menilai itu benar atau tidak hanya PT. Selain PTPS tidak boleh. Maka disinilah independensi Bapak Ibu agar tidak bisa diintervensi pihak manapun. Karena kalau terjadi seorang KPPS, 3 orang KPPS dan seorang PTPS dapat dikendalikan pihak lain, saya pastikan pemilu di TPS tersebut akan dianggap cacat formil maupun materi. Berakibat apa? Kalau ada penggelembungan suara dan PTPS membiarkan, kalau ada intervensi pihak lain, PTPS membiarkan, maka ada potensi hukum administrasi dan juga potensi hukum pidana. Dan apabila ada selisih suara yang Bapak Ibu PTPS dengan KPPS tidak padu, dengan saksi-saksi partai yang ada di situ tidak padu, maka akan terjadi potensi gugatan sengketa. Nah, itu nanti saya, karena divisi saya divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, di tangan Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu melihat, mendengar dan
menilai itu melanggar regulasi peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan hanya Bapak Ibu yang boleh menilai itu benar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 dengan peraturan Bawaslu dengan peraturan KPU. Selain 3 peraturan itu tidak berlaku di TPS tersebut. Saya juga nanti berpesan kepada Pak Camat dari Polri juga TNI, mohon kiranya ketika ada sesuatu yang terjadi di TPS, koordinasi saja, jangan bertindak di TPS. Karena nanti tindakan panjenengan di TPS dianggap over kewenangan atau over regulasi. Satu hal yang paling sederhana Bapak Ibu, alat peraga kampanye itu diatur oleh peraturan KPU, tapi kepercayaan masyarakat di Kota Malang itu ke Bawaslu. Padahal itu kan peraturan KPU tentang kampanye. Harusnya sifat Bawaslu itu hanya melakukan rekod kepada KPU. KPU meneruskan kepada Satpol PP sebagai penegak perda. Karena kalau terjadi dugaan pelanggaran terhadap KPK, kami saja tidak bisa dengan serta-merta menurunkan. Sehingga kalau memang di Bawaslu Kota Malang tidak jadwalnya penertiban alat peraga kampanye, tapi ada dugaan pelanggaran atau alat peraga kampanye itu tidak melanggar namun mengganggu kepentingan umum. Satu contoh, menghalangi pandangan pengendara apa dan sebagainya yang membahayakan, itu kan menjadi keresahan. Banyak itu laporan ke kami. Sedangkan barang tersebut tidak melanggar PKPU kampanye. Kita susah. Satu sisi tidak melanggar, di sisi lain membahayakan orang lain. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Panwascam maupun PKD adalah berkoordinasi dengan pengurus partai di tempat tersebut. Maka benar apa yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Project Bapak Kostan tadi, bahwa panjenengan harus mengenali subjek dan objek yang panjenengan awasi. Siapa subjek itu? Adalah orang yang berkompeten di wilayah TPS panjenengan. Siapa itu? KPPS. Itu subjeknya. Objeknya mulai kotak suara, kertas suara, jumlah pemilih dan sebagainya. Tentu kalau terjadi kejadian di mana kejadian itu menurut Bapak Ibu itu ada dugaan pelanggaran, selain dicatatkan di alat kerja, ya juga videokan, karena foto aja tidak bunyi. Kenapa? Banyak potensi pidana di TPS. Potensi pidana justru paling banyak di TPS. Nanti karena setiap orang, barang siapa yang tidak berwenang, ya dia melakukan tindakan melampaui yang berwenang, itu dapat dikategorikan mengganggu jalannya pemilihan pemungutan suara, dan itu ancamannya adalah pidana. Siapa yang bisa menentukan proses pemungutan suara di TPS itu terganggu atau tidak terganggu? Siapa kira-kira? Tolong juga dilihat, diawasi, ya kan? Kalau memang ada sesuatu yang terjadi, sampaikan kepada BKD. Hari ini
para PKD yang selama ini hidup sendirian, terlunta-lunta sendiri, sekarang sudah punya saudara sejumlah TPS yang ada. Mohon kalau memang ada sesuatu yang tidak enak pada PKD-nya disampaikan secara dewasa, disampaikan secara regulasi, disampaikan secara keluarga. Kalau ada sesuatu yang memang tidak direspon oleh PKD, Bapak Ibu kurang puas, bisa berkoordinasi dengan Pak Harun, Pak Kostan atau Bu Agustin. Pak Kostan, Bu Agustin kalau tidak merespon bisa langsung ke saya, biar nanti Pak Kostan sama Pak Harun, Bu Agustin tak traktir makan kalau tidak merespon panjenengan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akan terjadi potensi gugatan sengketa. Nah, itu nanti saya, karena divisi saya divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, di tangan Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu melihat, mendengar dan merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu lihat, itu Bapak Ibu bisa menilai itu melanggar regulasi peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan hanya Bapak Ibu yang boleh menilai itu benar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, dengan peraturan Bawaslu, dengan peraturan KPU. Selain 3 peraturan itu tidak berlaku di TPS tersebut. Saya juga nanti berpesan kepada Pak Camat dari Polri juga TNI, mohon kiranya ketika ada sesuatu yang terjadi di TPS, koordinasi saja, jangan bertindak di TPS, karena nanti tindakan panjenengan di TPS dianggap over kewenangan atau over regulasi. Satu hal yang paling sederhana Bapak Ibu, alat peraga kampanye itu diatur oleh peraturan KPU, tapi kepercayaan masyarakat di Kota Malang itu ke Bawaslu. Padahal itu kan peraturan KPU tentang kampanye. Harusnya sifat Bawaslu itu hanya melakukan rekod kepada KPU. KPU meneruskan kepada Satpol PP sebagai penegak perda. Karena kalau terjadi dugaan pelanggaran terhadap APK, kami saja tidak bisa dengan serta-merta menurunkan. Sehingga kalau memang di Bawaslu Kota Malang tidak jadwalnya penertiban alat peraga kampanye, tapi ada dugaan pelanggaran, tolong juga dilihat, diawasi, ya kan? Kalau memang ada sesuatu yang terjadi, sampaikan kepada BKD. Hari ini para PKD yang selama ini hidup sendirian, terlunta-lunta sendiri, sekarang sudah punya saudara sejumlah TPS yang ada. Mohon kalau memang ada sesuatu yang tidak enak pada PKD-nya disampaikan secara dewasa, disampaikan secara regulasi, disampaikan secara keluarga. Kalau ada sesuatu yang memang tidak direspon oleh PKD, Bapak Ibu kurang puas, bisa berkoordinasi dengan Pak Harun, Pak Kostan atau Bu Agustin. Pak Kostan, Bu Agustin kalau tidak merespon bisa langsung ke saya, biar nanti Pak Kostan sama Pak Harun, Bu Agustin tak traktir makan kalau tidak merespon
panjenengan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.